wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Asobi, yang saya hormati, saya muliakan Kiai Haji Abdul Ghani Tasurun, saya hormati, saya muliakan Abu Kiai Haji Muhammad Riyadhah, segenap panitia, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan menghasilkan hikmah yang besar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita selaku umatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf malam hari ini saya jadi penguasa panggung. Barusan diminta untuk membaca Al-Quran, kali ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Andaikan apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu, maka jangan salahkan saya, salahin panitia aja. Itu orangnya Satiman. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang kita semua kenal, kita semua paham bahwa bulan suci Ramadan juga Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, di mana kita kadang-kadang ketika Ramadan hadir rame-rame untuk punya target menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam satu bulan, paling tidak 3 kali khatam. Ada nggak orang sini yang 3 kali khatam bulan puasa? Kira-kira ada? Ada ya? Insya Allah ada. Bahwa Al-Quran yang kita fahami, kita imani sebagai kitabullah, dan apa yang berada di dalamnya adalah merupakan aturan-aturan yang mengatur semua aktivitas manusia. Dengan Al-Quran kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dengan Al-Quran kita akan menuju kepada tempat di mana
kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya oleh Allah ditakdirkan menjadi seorang yang mencintai Al-Quran. Dan alhamdulillah pula bahwa satu keluarga dari keluarga Zainal Asyikin Tahaddus bin Ni'mah, dari 9 bersaudara itu qorinya ada 5. Kenal Ustaz Muammar, Pak? Haji Muammar kenal? Kenal, walaupun Haji Muammar gak kenal Bapak kan? Ustaz Muammar adalah putra dari ibunda tercinta nomor yang 6. Saya yang ke-7. Adik saya masih 2. Semua yang ada, andekan ada, semuanya 13. Orang dulu kan orangnya banyak anak. Kalau orang sekarang biasanya anaknya 2 saja. Kalau orang-orang dulu anaknya banyak dan berkahnya luar biasa. Ayah saya hanya seorang pengajar Al-Quran dari musola ke musola. Ibu saya aktivitasnya dia bikin kecap setiap hari, kemudian didagangkan untuk masyarakat setempat untuk menghidupi putra putrinya yang ada 9. Semuanya bisa sekolah dan semuanya bisa jadi sarjana. Itu kalau pikir-pikir kita kira-kira masuk akal nggak dengan jualan kecap anaknya sarjana semua? Nggak masuk akal. Tapi adalah keberkahan dari Al-Quranul Karim. Untuk itu marilah kita mencari keberkahan Al-Quranul Karim, menjadi orang yang selalu mencintai Al-Quran. Tidak sekedar cuma mencintai, tapi ekspresikan lidah kita dalam setiap hari untuk membaca Al-Quranul Karim. Ada fadilahnya nggak Pak baca Quran? Ada nggak kira-kira? Begitu banyak fadilah orang yang membaca Al-Quran. Bahwa Quran yang dibaca, Allah akan berikan pahala dengan melihat dari sisi hurufnya. Orang baca Quran bukan dilihat dari berapa juz dia baca. Kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca huruf Al-Quran, maka dalam satu huruf di hadapan Allah akan diberikan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 1 kebaikan itu akan ditingkatkan oleh Allah dengan 10 kebajikan. Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika seorang qori membaca alif lam mim, berapa huruf Bu? Berapa huruf Pak? 3 huruf dengan 30 kebajikan. Tapi ibu pulang dari sini jangan kemudian kata Pak Ustadz tadi 1 huruf 10 kebaikan, baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Nun Sadaqallahu ayat 10. Baca Al-Quran dalam setiap saat. Yang ada kan sekarang orang cuma bangga doang punya Quran, punya kitab Al-Quran. Ketika dia nikah, jadikan apa? Mas kawin. Sudah nikah, Qurannya taruh di mana? Ditaruh di lemari. Kok nggak dibaca? Sayang, kan mas kawin. Ketika dia nikah dengan mas kawinnya Al-Quran,
tetapi di dalam rumah Al-Quran jarang dibaca. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang standar, bacaan-bacaan yang sesuai dengan aturan tajwid, maka nilai di hadapan Allah akan lebih banyak lagi tingkatannya. Kira-kira kalau belajar tajwid hukumnya fardu kifayah atau fardu ain? Pak, belajar tajwid itu fardu kifayah, fardu ain? Fardu ain ya. Nun sukun bertemu hamzah itu fardu ain. Kata ulama Al-Quran, la khilafa fi annahu fardu kifayah. Tidak beda pendapat di antara ulama yang satu dengan ulama tajwid yang lain bahwa belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Belajar tajwidnya fardu kifayah. Tapi wal amalu bihi fardu ainin. Membacanya dengan tajwid yang benar fardu ain. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kalau muslim laki-laki, muslim perempuan, baginya sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya untuk mampu membaca Al-Quran. Minal mukallafin, stresinya adalah muslim muslimat yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik. Yang duduk di depan saya udah pada balik belum? Belum. Udah balik belum, Bu? Udah balik 3 hari. Maka ketika kita sudah dalam posisi balik, setiap umat Islam yang sudah balik wajib adanya mampu membaca Al-Quran secara cerdas, mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kata Ibnu Jazari, wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Itu apaan, Bu? Ayat Quran bukan? Bukan. Al-Quran. Seorang ulama Al-Quran, Ibnu Jazari, mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun. Mentajwidkan Al-Quran hukumnya wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimun. Sing sapa wonge maca Quran tanpa membaca Al-Quran dalam setiap hari, bacaannya salah, tidak standar tajwid, maka dia athimun, dosa. Baca Quran asal-asal baca saja dosa, kecuali memang standarnya nggak bisa baca Quran. Quran dimain-mainin, dosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran turun dari Allah menuju Rasulullah melalui Jibril, juga dengan tajwid. Cuma nggak satu paket nih, Muhammad Qurannya ini tajwidnya. Artinya otomatis bahwa Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran yang harus dibaca dengan standar tajwid yang benar. Wa hakadha minhu ilaina wasala, sampai Quran kepada kita semua dengan tajwid. Cuman kadang-kadang sampainya ke kita pada tercampur oleh dialek daerah, Pak. Ada nggak baca Quran ainnya jadi ngain? Ada nggak? Ada. Orang suruh baca ayat kursi, wasinga kursi, wasinga ain dibaca ngain kan dari wasi'a jadi wasinga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu benar nggak pakai ngalamin? Salah. Merubah makna tidak? Berubah maknanya. Jangankan ngalamin,
alamin aja berubah maknanya. Kalau kita baca Quran alhamdulillahi rabbil alamin pakai ain bener. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berubah maknanya. Kalau alamin dunia alam. Kalau alamin sakit. Coba alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Dosa nggak? Dosa. Makanya belajar Quran harus benar. Alhamdulillah jadi alhamdu. Apa alhamdu? Tai mata. Lo baca alhamdu gimana? Dialek daerah kadang-kadang muncul secara otomatis di mana wilayah lain daerah Jawa Tengah bagian selatan. Mana bagian selatan? Gombong, mana lagi? Oh, Purwokerto, Singapura kayak ya, itu ngain semua. Kalau sudah Tegal ke sini, daerah saya Pak, Taigel, tahu Taigel? Biar modern dikit. Tegal itu huruf ba-nya tuh bandingannya keras banget kayak sok pikir udah mati. Tabuat ya dah, abila abuat tabuat. Sudah udah begitu baca Quran. Makanya diajarin bagaimana huruf ba itu jangan terlalu rapat bibirnya, renggangin dikit sebatas tebalnya kertas. Tambah bukan tambah. Lari ke Sumatera Barat pakai A semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rak semua. Lari ke Bogor beda lagi. Orang-orang Sunda lebih ringan semua. Alam taruh kayu apa? Taruh kayu apa? Idajul kilatil ardibil jalaha. Makanya Bapak Ibu silahkan anak-anak kita belajar kepada guru yang mumpuni, guru yang memang ahli talaqi musyafahah. Kalau nggak talaqi musyafahah kepada guru, bisa-bisa ngikutin dialek daerah. Termasuk lagunya Pak. Kadang-kadang kori-kori sekarang lagunya pada selagu-lagunya. Sekarang siapa aja boleh masuk YouTube, boleh ke TikTok. Ngaji gak bener mau masuk TikTok? Bener gak? Siapa yang sempat masuk? Padahal Al-Quran harus dibaca secara benar. Bagaimana baca Quran dengan benar belajarnya dari kecil? Ya, saya umur 7 tahun udah dikebukin sama guru. Sekarang coba murid ngaji dikebukin. Kira-kira masuk penjara nggak gurunya? Masuk penjara. Di penjara. Saya dikebukin sama guru, pulang ke rumah sama bapak saya tanya, kenapa tuh pipi merah? Dikebuk sama guru, tambahin sebelah kiri. Malu-malu orang tua aja ngaji goblok, goblok. Coba ngomong goblok sekarang, turun saya. Kan begitu. Orang-orang dulu tuh zaman saya kecil kalau anak gak bisa ngaji, orang tua malu gak? Malu. Saya tamat ngaji 30 juz, dibeliin sapi, dipotong sapinya, kita diarak satu kampung. Sangin apanya? Sangin bangganya. Tapi luar biasa Bu, doa orang tua tuh luar biasa. Siapa saya? Ustadz Muhammad orang mana? Orang kampung. Kok bisa mendunia? Caranya bagaimana? Doa dan harapan orang tua, terutama orang tua perempuan itu luar biasa. Muhammad, coba kamu suaranya masuk ke piringan hitam. Dulu ngomong begitu ibu saya. Coba dong belajar ngaji yang benar biar kayak Abdul Aziz Muslim. Dulu kan Aziz Muslim. Orang Tegal yang mendunia juara KIAA tahun 55. Luar biasa. Dari doa seorang tua, harapan seorang ibu, mimpi seorang ibu,
orang kampung bisa mendunia. Sekarang anak-anak kita bagaimana Pak? Lebih banyak pegang HP atau baca Quran? HP. Emaknya? Sama HP. Bapaknya? Kucingnya? Jangan saya nyesel Bu. Ya, anak-anak kita ajarin ngaji. Kita punya prinsip anak kita biar bisa ngaji asal sarjana. Ngaji sarjana asal dia punya jabatan asal soleh. Begitu. Jadi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran masuk dalam kelompok yang kedua, al-mahiru bil Quran ma'asabardil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mahir dalam arti baca Quran yang benar. Yang kedua, ngerti artinya. Yang ketiga, mampu menafsirkannya. Yang keempat, dalam sepak terjangnya melalui kebijakan-kebijakan Al-Quran itu mahir. Bukan sekedar bisa baca. Akan Allah tempatkan dengan para orang-orang mulia dalam surga nanti. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'amu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia bacaannya wa yata'amu fihi, terbata-bata, dhammah dibaca kasrah, kasrah dibaca dhammah, panjang dipendekin, pendek dipanjangin, tapi dia ikhlas baca Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Baca Quran salah aja, kalau ikhlas dapat 2 pahala. Apalagi bacanya bagus, lagunya bagus, suaranya bagus, anaknya soleh, tinggi nggak pahalanya? Termasuk lagunya Bu, lagu Al-Quran itu kiblatnya kalau nggak Makawi dia Misri. Apa Makawi Bu? Makawi apa Makawi? Lagu Mekah. Kalau nggak Misri, lagu Mesir. Yang lebih dominan lagu-lagu Al-Quran itu Mekah atau Mesir? Kori-kori kebanyakan dari Mekah, dari Mesir. Mesir. Siapa aja kori dari Mesir yang mendunia? Siapa Bu? Pak? Nggak hafal. Kalau penyanyi hafal nggak? Penyanyi dangdut terpopuler di Indonesia. Hafal nggak? Hafal semua. Lagu Mesir, lagunya yang Arabi, makanya baca Quran dengan standar lagu Arab. Ini kadang-kadang suka sokan tahu Quran dilaguin lagu Jawa. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Emang enak gitu? Enak gak? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Enak gak begitu? Kok sepi? Saking enaknya apa sih nggak ngerti dah? Lagu Al-Quran tuh begitu, di MTQ kan begitu, nyaman nggak di telinga? Di telinga nyaman. Jangankan Al-Quran, azan itu harus pakai dialek Arabi, lagu-lagu Arab. Biar apa? Nyaman di telinga. Walaupun ada yang bilang lagu daerah boleh kalau azan. Boleh nggak di daerah azan? Saya pernah lewat di daerah Padang, azan subuh. Ya Rasulullah, di Padang azannya begitu. Boleh nggak? Sepanjang di situ adalah daerah tertutup, dia tidak tahu persis tentang lagu azan. Orang seturu-turu dia. Tapi coba azan Istiqlal begitu. Boleh. Secara umum akan bikin fitnah lagu-lagu begitu.
Nah seperti itu. Makanya muadzin itu harus orang-orang yang suaranya bagus. Bilal itu terpilih jadi muadzin, suaranya bagus nggak? Bagus. Musola ini suara bagus nggak kalau adzan subuh? Hah? Rombeng. Cakep. Adzan juga standarnya standar Makkah, standar Madinah. Enak gak Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak begitu? Enak. Ya, itu di Makkah. Ya, kalau di Kemanggisan kira-kira gimana lagunya? Azan subuh. Salatu khairum minan naum. Gitu ya? Oh iya aja. Itu bukan di Kemanggisan, ya, daerah Palmerah. Coba, kalau di Madinah naumnya pendek, Pak. As-salatu khairum minan naum. Pendek panjang. Makanya di Madinah yang sholat banyak, yang tidur dikit. Sholatnya panjang, naumnya kan? Coba di sini. Salatu khairum minan naum. Yang sholat dua, azan sama yang khomat. Udah begitu aki-aki dua-duanya lagi. Yang lain mana? Yang lain pada naum. Orang naumnya kepanjangan. Itu mah bukan di Kemanggisan, di Palmerah geser dikit. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, masuk dalam kelompok Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Minimal kita orang yang menjadi orang yang suka dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Walaupun bacanya kagak bener, tapi mencintai Al-Quran, berusaha untuk bener. Bapak Ibu, saya mengajar di Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran LBIQ Jakarta. Insya Allah orang Kemanggisan banyak yang ngaji di sana. Termasuk Pak Satiman tuh ngaji di LBIQ itu. Ya, temennya banyak di sana. Ibu-ibu yang usianya sudah 50 tahun ke atas, kira-kira baca Quran cerdas apa susah? Hah? Diajarin hari ini, Kamis lupa nggak? Bukan, ngaku. Tapi minimal lulus dari LBIQ, begitu ada imam di musola bacanya salah, tahu ya. Tahu nggak imam baca sholat? Tahu. Kadang-kadang jadi tahu orang salah baca. Walaupun ketika baca sendiri lebih parah. Yang kedua, yang ketiga, bahwa Al-Quran nanti di hadapan Allah akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca akan menjadi syafaat buat kalian di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembela kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu obat dan rahmat. Obat bukan Quran. Quran jadi obat. Quran juga jadi syafaat. Makanya ibu targetkan setiap hari minimal 1 juz. Kira-kira mampu 1 juz? Mampu.
Kayaknya orang-orang sini mah 2 jus ya. Ya Bu, 2 jus. Iya, jus alpukat sama jus Mangga. Al-Quran jadi syafaat, Al-Quran juga jadi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran untuk apa? Jadi syifa, obat dan rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ada penyanyi yang kumandangkan lagu-lagu termasuk dalam kelompok lagu-lagu tentang syifa. Al-Quran itu obat dan rahmat lil mu'minin. Kan dulu ada lagu-lagu yang seperti itu. Kemudian jangankan kita membaca, mendengarkan Al-Quran dapat pahala tidak? Tadi saya baca Quran, ibu mendengerin, dapat pahala nggak? Dapat. Dengan catatan ikhlas. Ada yang Allah ikhlas loh gitu. Kalau qori serak gitu, ikhlas nggak? Dengerin dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan Al-Quran saja kita dapat pahala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengerin Al-Quran. Makanya jadikan rumah kita adalah rumah Al-Quran. Rumah kita rumah yang tidak pernah lepas dari kumandang Al-Quran. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi Al-Quran kumandangkan melalui telinga-telinga anak-anak kita. Insya Allah anak kita menjadi anak-anak yang Qurani. Bu, orang Indonesia kalau MTQ di luar negeri menang apa kalah? Menang apa kalah? Padahal bukan orang Arab loh Bu. Ustadz Muhajir yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala qori internasional. Kita doakan mudah-mudahan Allah jembarkan alam kuburnya, Allah berikan tempat yang mulia, dan Allah ampuni segala dosanya. Amin. Beliau guru saya, baru saja dipanggil Allah malam Jumat yang kemarin. Beliau itu juara MTQ di Makkah. Juara 1 MTQ di lawannya orang-orang Arab semua. Padahal orang Indonesia. Ustadz Muammar orang mana? Indonesia. Orang Moga. Tahu Moga? Dekat Guci, Warung Pring, Jatinegara. MTQ di Kuala Lumpur, musuhnya orang-orang Arab juga. Menang nggak? Menang. Sekarang kori-kori kita kalau dikirim ke luar negeri rata-rata dapat ranking. Itu artinya apa? Lidah-lidah orang Indonesia begitu Qur'annya. Bahkan sekarang anak kita umur 7 tahun banyak yang hafal Al-Quran 30 juz. Walaupun orang sini banyak yang hafal juz 31. Juz 31. Ada juz 31? Nggak ada. Coba MTQ di mana saja lidah-lidah orang Indonesia termasuk lidah-lidah yang fasih. MTQ bisa menang di negeri di mana Al-Quran diturunkan, hebat tidak? Hebat. Makanya Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Anak-anak kita yang usia 7 tahun sekarang masukin ke madrasah. Ajari mereka belajar Al-Quran. Ajari mereka untuk mencintai Al-Quran. Saya tahadus bin nikmah dulu juga pernah dikirim ke Pakistan Pak.
tahun 1995 dikirim ke Pakistan dalam rangka haflah tilawatil Quran internasional di Pakistan. Lawan-lawan baca saya dari Mesir, dari mana lagi? Pakistan, dari Maroko, dari Iran, dari Irak. Rata-rata yang tingginya 2 meter semua, berjenggot. Begitu dipanggil Imron Rosadi dari Indonesia maju ke depan, itu manusia apa tuyul? Lah kecil banget ke depan. Kata guru saya dampingin saya, Imron, nggak usah takut, nggak usah minder, baca mudzabzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa wa may yudlilillah falan tajid sabila. Nafas kamu panjang, baca itu satu nafas. Saya baca satu nafas, Pak. Orang Pakistan ada yang naik ke panggung, saya diciumin. Lagi ngaji dicium. Udah begitu ada yang nyebarin duit. Ngapain tuh nggak duit? Disawer sama orang-orang Pakistan. Sampai dia punya apa? Dia ngomong begini, Indonesia yang kecil aja bagus, apalagi yang gede. Tahun 95. Begitu orang Indonesia baca, mereka geleng-gelengkan kepala, padahal saya tidak merasa bahwa saya bacanya bagus, cuman karena heran aja kali orang Indonesia pakai kopiah hitam kecil maju ke depan nafasnya panjang. Padahal bacaannya mah nggak bagus-bagus amat, bagusan orang-orang Mesir. Tuh, lidah anak-anak kita sudah punya modal untuk bisa menjadi orang yang baca Quran secara baik. Bangga nggak Bu kalau punya anak juara nasional, juara internasional? Bangga. Terangkat nggak nama orang tuanya?